Jadwal pendaftaran berlangsung dari tanggal 6 Februari, ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, sampai dengan 31 Maret 2023. Ini perlu dicatat Bapak Ibu ya. Kemudian mungkin dibuat di alarm gitu ya. Nah, selama masa pendaftaran, Satuan Pendidikan bisa merubah opsi ya, merubah opsi kurikulum Merdeka tapi maksimal 3 kali selama masa pendaftaran dibuka ya. Bapak Ibu ya, tadi Mbak Laila di depan juga sudah menyampaikan berkali-kali kita bisa merubah. Yang harus disiapkan Satuan Pendidikan untuk pendaftaran kurikulum Merdeka. Yang pertama, pahami status pendaftaran Satuan Pendidikan. Apakah pendaftar baru atau sudah mendaftar di tahun 2022? Yang kedua, Bapak Ibu harus mengunduh aplikasi PMM, Platform Merdeka Mengajar, minimal versi 1.25.0 atau akses ke laman guru.kemdikbud.go.id. Yang ketiga, memiliki akun Belajar ID yang terdata sebagai kepala sekolah. Nah, ini tidak terbatas pada domain admin.belajar.id. Jadi misalnya Bapak Ibu kepala sekolah masih @guru gitu ya, .sma.belajar.id. Apakah bisa? Bisa. Yang keempat yaitu mengikuti alur pendaftaran hingga selesai. Dan terakhir, surat izin dari yayasan bagi satuan pendidikan swasta. Ya, format surat bisa diunduh di PMM. Kemudian berikutnya adalah bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022. Yang pertama, seluruh satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022 dapat melakukan refleksi dan melanjutkan atau mengubah opsinya. Yang kedua, satuan pendidikan yang sudah terdaftar mandiri belajar di tahun 2022 bisa memilih seluruh opsi kurikulum Merdeka di tahun 2023. Yang ketiga, satuan pendidikan yang terdaftar mandiri berubah di tahun 2022 bisa merubah ke opsi mandiri berubah dan mandiri berbagi di tahun 2023. Yang terakhir, satuan pendidikan yang sudah terdaftar mandiri berbagi di tahun 2022 hanya bisa melanjutkan opsi mandiri berbagi di 2023. Jadi tidak bisa downgrade ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah tata cara pendaftaran secara umum bagi satuan pendidikan yang baru akan mendaftar. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu masuk ke PMM dengan akun Belajar ID. Berikutnya yang kedua, masuk ke halaman utama Platform Merdeka Mengajar dan klik bagian pengumuman dan jadwal terkini. Kemudian klik daftar di sini. Yang ketiga, klik mulai pendaftaran. Pastikan data diri dan satuan pendidikan sudah sesuai. Yang keempat, pelajari kurikulum Merdeka dengan menonton 2 video mengenai kurikulum Merdeka dan opsi awal kurikulum Merdeka. Yang kelima, isi kuesioner untuk mendapatkan rekomendasi kategori yang sesuai dengan kondisi sekolah Anda. Jadi kita berharapnya adalah Bapak Ibu betul-betul mengisi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Khusus satuan pendidikan swasta harus mengunggah surat izin dari yayasan. Ya. Yang keenam, pilih kategori kurikulum Merdeka bisa berdasarkan rekomendasi atau sesuai yang diinginkan. Yang ketujuh, pendaftaran selesai, Anda akan mendapatkan rekap pendaftaran setelah berhasil mendaftar. Berikutnya adalah tata cara pendaftaran secara umum bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022 dan ingin mengubah opsi. Yang pertama, masuk ke Platform Merdeka Mengajar dengan akun Belajar ID. Yang kedua, buka halaman utama PMM dan klik bagian pengumuman dan jadwal terkini. Klik mulai. Yang ketiga, klik mulai pendaftaran. Pastikan data diri dan satuan pendidikan sudah sesuai. Yang keempat, lakukan refleksi dengan mengisi kuesioner untuk mendapatkan rekomendasi kategori yang sesuai dengan kondisi sekolah Anda. Yang kelima, pilih kategori kurikulum Merdeka. Bisa berdasarkan rekomendasi atau sesuai pilihan yang diinginkan. Yang keenam, pendaftaran selesai, Anda akan mendapatkan rekap pendaftaran setelah berhasil mendaftar. Nah, ini perbedaan pengisian langkah pendaftarannya Bapak Ibu untuk pendaftar baru kemudian sama yang sudah mendaftar di tahun 2022. Yang pertama, login PMM dua-duanya pasti harus. Kemudian memulai mendaftar juga dua-duanya harus. Kemudian pastikan data diri dan sesuai ini juga harus ya, baik yang baru ataupun yang sudah pernah. Namun untuk yang pelajari 2 video kurikulum Merdeka pendaftar baru ini wajib melihat.
ya, yang sudah mendaftar di tahun 2022 boleh melihat kembali. Tapi kalau masih ingat, sudah paham, mungkin bisa di skip. Berikutnya adalah untuk satuan pendidikan swasta mengunggah surat izin dari yayasan. Berikutnya melakukan refleksi dengan mengisi kuesioner. Ini dua-duanya juga tetap harus. Kemudian memilih opsi kurikulum merdekanya. Dua-duanya juga harus, dan melihat serta memastikan rekap dan status pendaftaran telah sesuai. Nah, saya akan perlihatkan bagaimana kita akan masuk ke platform Merdeka Mengajar. Siapa yang bisa melakukan pendaftaran kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar? Yang pertama adalah kepala sekolah atau guru yang ditunjuk sebagai PLT kepala sekolah kepala sekolah dan memiliki akun Belajar ID yang terdata sebagai kepala sekolah. Nah, ini tidak terbatas pada domain @admin.smk.belajar.id. Jadi Bapak Ibu yang mungkin saat ini belum mendapatkan @admin ya sebagai tenaga kependidikan, masih bisa kita menggunakan @guru.smk.belajar.id. Yang kedua, jika ingin melakukan pendaftaran dengan pendampingan wakil kepala sekolah, guru atau operator, silakan menggunakan akun Belajar ID kepala sekolah masing-masing dalam melakukan tahap pendaftaran. Jadi ini kepala sekolah boleh diwakili gitu atau didampingi, tetapi tetap menggunakannya adalah akun kepala sekolah. Jika Anda memenuhi kedua poin tersebut, namun terkendala mengakses pendaftaran kurikulum Merdeka, silakan lihat informasi lebih lanjut. Dilihat pada informasi https://alurpendaftaran.km. Nah, masuk ke platform Merdeka Mengajar. Pertama, platform Merdeka Mengajar dapat diakses melalui gawe Android gitu ya Bapak Ibu, minimal versi 5 atau Lollipop. Atau Bapak Ibu juga dapat menggunakan laman di situs guru.kemdikbud.go.id. Yang kedua, pendaftaran kurikulum Merdeka di PMM hanya dapat diakses untuk versi minimumnya 1.25.0. Anda bisa melakukan update aplikasi di Google Play Store atau melakukan pendaftaran melalui laman guru.kemdikbud.go.id jika tidak memungkinkan melakukan update. Ini tampilan ya untuk PMM yang ada di Android Bapak Ibu ya. Kemudian yang di sebelah kanan adalah akses melalui laman situs guru.kemdikbud.go.id. Nah, berikutnya login dengan menggunakan Belajar ID. Nah, ini kita masuk ke pengaturan, Bapak Ibu bisa melihat di sini nanti versinya masuk. Kemudian klik masuk. Catatannya adalah yang pertama, untuk dapat masuk ke platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu harus menggunakan akun Belajar ID. Yang kedua, jika belum memiliki akun Belajar ID, pendidik dan tenaga kependidikan yang terdaftar di Dapodik bisa mendapatkan akun Belajar ID secara mandiri melalui tautan belajar.id. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengajukan di sana. Berikutnya yang kedua adalah baca informasi lebih lengkap di bit.ly/login ke PMM. Nah, berikutnya yaitu pilih akun Belajar ID yang akan digunakan. Jika tidak ada email yang sesuai, pilih tambahan akun lain. Jadi ada Bapak Ibu harus menggunakan yang akun Belajar ID. Berikutnya adalah bagi Anda yang memilih tambahan akun lain, Anda akan diarahkan untuk mengisi email dan kata sandi atau password. Di sini ya Bapak Ibu di langkah keempat. Berikutnya adalah klik setuju dan Anda berhasil masuk ke aplikasi Merdeka Mengajar. Berikutnya akan ditampilkan ya tampilan sebelum login dengan Belajar ID. Di sini Bapak Ibu hanya ada refleksi atau daftar. Tetapi ketika sudah login dengan Belajar ID untuk pendaftar baru, maka akan ditampilkan di sini tombolnya daftar di sini. Nah, setelah tampilan login dengan akun Belajar ID, ini adalah tampilan setelah login dengan akun Belajar ID untuk yang sudah mendaftar di tahun 2022 ya. Jadi langsung ke mulai, tidak mendaftar lagi. Nah, langkah pendaftaran kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar ini untuk satuan pendidikan yang baru akan mendaftar kurikulum Merdeka. Sekali lagi ini adalah untuk satuan pendidikan yang baru akan mendaftar kurikulum Merdeka. Langkah pendaftaran kurikulum Merdeka di PMM untuk satuan pendidikan yang baru mendaftar kurikulum Merdeka. Masuk ke halaman utama PMM dan klik bagian pengumuman dan jadwal terkini. Kemudian klik daftar di sini. Ini ada di sini ya. Klik daftar di sini. Berikutnya adalah klik mulai pendaftaran. Oke.
Nah, ini catatannya, jika Anda belum masuk ke PMM, tombol pengumuman akan tertulis refleksi atau daftar. Ya, sehingga Bapak Ibu harus login dulu ke PMM. Yang kedua, Anda akan diarahkan untuk masuk ke PMM dengan akun Belajar ID. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah login ke PMM. Berikutnya adalah pastikan data diri dan data satuan pendidikan sudah sesuai, lalu klik daftar sekarang. Jadi ini kalau datanya sudah sesuai Bapak Ibu tinggal klik daftar sekarang. Oke. Pelajari kurikulum Merdeka dengan menonton 2 video mengenai kurikulum Merdeka dengan klik pelajari. Nah, setelah Bapak Ibu klik tadi daftarkan sekarang, maka Bapak Ibu akan di langkah berikutnya yaitu memahami kurikulum Merdeka. Bapak Ibu nanti akan klik pelajari, kemudian akan disajikan 2 video dan Bapak Ibu bisa menonton video untuk belajar kurikulum Merdeka. Berikutnya adalah setelah menonton video, pilih opsi awal. Jadi ini opsi awal ya Bapak Ibu, dengan sesuai kondisi satuan pendidikan yang Bapak Ibu. Nah, berikutnya khusus satuan pendidikan swasta. Khusus satuan pendidikan swasta ada tahapan wajib untuk mengunggah surat pernyataan yang berisi bahwa yayasan mengizinkan sekolah mendaftar kurikulum Merdeka. Jadi seperti ini poin A, itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada pilihan. Berikutnya adalah yang kedua, Bapak Ibu bisa mengunggah surat pernyataan. Formatnya sudah kami sediakan, tinggal diambil kemudian nanti dilengkapi ya, kemudian dibuat format di save as di format PDF, kemudian diunggah. Ya, unggah surat pernyataan, surat izin dari yayasan dalam bentuk PDF, format surat bisa diunduh di PMM. Kemudian klik lanjut. Berikutnya Bapak Ibu, klik tombol pilih pada pilihan opsi tadi ya, implementasi kurikulum Merdeka. Anda akan diarahkan mengisi kuesioner untuk mendapatkan rekomendasi kategori yang sesuai dengan kondisi sekolah Anda. Jadi ini ada 4 langkah ya Bapak Ibu, asesmen mandiri kesiapan pendidik. Ini akan ada disajikan pertanyaan, nanti Bapak Ibu mohon diisi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada ya diisi tidak ada, kalau sangat sedikit diisi beberapa atau sebagian besar. Ini dilanjutkan, kemudian ada di langkah kedua, asesmen mandiri kesiapan pendidik juga terkait dengan strategi pembelajaran. Hal yang pertama tadi adalah penggunaan perangkat ajar, kemudian langkah kedua Bapak Ibu akan disajikan gitu kan, mengisi kuesioner terkait dengan strategi pembelajaran. Nanti Bapak Ibu akan isi lagi. Berikutnya adalah langkah ketiga yaitu mengisi kuesioner kolaborasi pembelajaran. Nanti tinggal Bapak Ibu isi sesuai dengan kondisi ya. Yang terakhir adalah langkah keempat yaitu kurikulum operasional sekolah. Nanti Bapak Ibu sesuaikan. Nah, berikutnya adalah setelah Bapak Ibu tadi mengisi kuesioner ya, maka dari sistem di PMM nanti akan merekomendasikan. Rekomendasi untuk sekolah Anda adalah mandiri berubah. Jadi kuesioner yang tadi Bapak Ibu akan diisi sesuai dengan data sekolah ya, data satuan pendidikan, maka Bapak Ibu akan diberikan rekomendasi. Ini loh, sekolah Bapak Ibu sesuai kuesioner, maka cocok nih dengan mandiri berubah. Dengan ketentuan tadi ya Bapak Ibu tidak bisa downgrade kalau sudah pernah mendaftar, tapi kalau belum Bapak Ibu bisa melakukan perubahan. Misalnya, oh saya belum bisa nih mandiri berubah, saya maunya mandiri belajar, maka Bapak Ibu bisa melakukan perubahan di mandiri belajar. Rekomendasi untuk sekolah Anda akan muncul. Anda juga bisa klik rincian hasil kuesioner untuk melihat secara detail hasilnya. Setelah memilih, klik pilih dan selesaikan pendaftaran. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dari sini sudah klik selesaikan pendaftaran. Nah, catatannya adalah Anda bisa memilih opsi implementasi kurikulum Merdeka yang berbeda dengan hasil kuesioner. Ini tadi. Jadi rekomendasinya adalah mandiri berubah. Tetapi saya sebagai kepala sekolah kayaknya kok saya belum siap gitu kan mandiri berubah. Saya mau sekolah kita dengan hasil diskusi tadi dengan tenaga pendidik yang ada di sekolah misalnya, saya mandiri belajar. Boleh gitu kan. Kan tetapi kalau memang ini sudah sesuai kuesioner, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu akan mengikuti ke hasil yang sudah direkomendasikan. Yang kedua, Anda bisa mengubah opsi implementasi kurikulum Merdeka maksimal 3 kali hingga pendaftaran ditutup. Nah, setelah selesai seperti ini Bapak Ibu, satuan pendidikan Anda berhasil terdaftar. Selanjutnya, baca persiapan yang perlu dilakukan. Ya, tadi Mbak Laila di depan sudah menyampaikan kalau sudah selesai mendaftar, saya harus ngapain di sekolah sama guru-guru dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah Bapak Ibu bisa klik lihat rekap pendaftaran ya. Setelah berhasil, Anda akan mendapatkan rekap pendaftaran untuk melihat klik pendaftaran. Berikutnya adalah pada rekap pendaftaran terdapat status pendaftaran sekolah dan tahun pendaftaran. Seperti ini,
Contohnya adalah SD Negeri 1 Lui Gajah, statusnya terdaftar, mandiri berubah tahun ajaran 2023-2024. Nah, berikutnya adalah kalau setelah saya tadi direkomendasikan gitu ya untuk mandiri berubah, kemudian didiskusikan nih dengan wakil kepala sekolah, kemudian tenaga pendidik gitu kan, dan seterusnya, ternyata ada nggak yakin gitu kan, pengen merubah. Maka ini adalah langkah-langkah mengubah opsi implementasi kurikulum merdeka untuk satuan pendidikan baru yang akan mendaftar kurikulum merdeka. Nah, perlu ketahui, satuan pendidikan ini sekali lagi saya tekankan, bisa mengubah opsi implementasi kurikulum merdeka maksimal 3 kali selama periode pendaftaran kurikulum merdeka tahun ajaran 2023-2024 masih berlangsung. Kalau sudah ditutup baru mau merubah, ya tentunya tidak bisa ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini caranya. Yang pertama adalah masuk ke halaman utama PMM dan klik bagian pengumuman dan jadwal terkini. Kemudian klik rekap pendaftaran. Ya, khusus kepala sekolah yang mengampu lebih dari 1 sekolah, silakan klik lihat rekap pendaftaran pada bagian kolom yang diinginkan. Jadi ketika Bapak Ibu kepala sekolah yang menghandle atau mengampu 2 sekolah bisa mendaftarkan dua-duanya, bukan, atau salah satunya. Berikutnya adalah klik ubah opsi implementasi kurikulum merdeka yang di halaman rekap pendaftaran. Ya, ini sudah ada keterangan juga opsi ubah opsi implementasi kurikulum maksimal 3 kali. Kemudian setelah di halaman ini silakan ubah opsi lalu klik pilih dan simpan. Ya, misalnya tadi dari mandiri berubah kita pilih ke mandiri belajar. Oke, sudah sesuai, klik pilih dan simpan. Jadi semudah itu ya Bapak Ibu di dalam mendaftar kurikulum merdeka dan bagaimana kalau mau merubahnya. Oke, berikutnya adalah langkah pendaftaran kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar untuk satuan pendidikan yang sudah mendaftar kurikulum Merdeka di tahun 2022. Nah, langkah pendaftarannya adalah pertama tentunya kalau sudah login tadi di PMM ya, diklik mulai ya, masuk di halaman utama PMM dan klik bagian pengumuman dan jadwal, kemudian klik mulai. Catatannya, jika Anda belum masuk ke PMM, tombol pengumuman akan tertulis refleksi atau daftar. Anda akan diarahkan ke ya untuk masuk ke PMM dengan akun Belajar ID. Jadi pastikan Bapak Ibu sekali lagi sudah login ke PMM. Berikutnya adalah pastikan data diri dan satuan pendidikan yang sudah sesuai, kemudian klik lakukan refleksi. Oke. Berikutnya Anda akan melakukan refleksi dengan mengisi kuesioner. Klik mulai refleksi untuk melanjutkan. Nah, seperti ini ya. Bapak Ibu bisa melakukan refleksi. Isi seluruh kuesioner refleksi sesuai kondisi sekolah Anda. Sama seperti tadi yang baru mendaftar ya. Ada 4 langkah terkait dengan penggunaan perangkat ajar, strategi pembelajaran, kurikulum, operasional sekolah, gitu kan. Kemudian ini di sini ada tombol sebelumnya dan selesai. Nanti ketika sudah selesai, Bapak Ibu klik selesai. Atau pengen ada perubahan di pertanyaan sebelumnya, bisa klik tombol sebelumnya. Nah, berikutnya adalah Bapak Ibu setelah mengisi kuesioner tadi, rekomendasi untuk sekolah Anda akan muncul. Anda juga bisa klik rincian hasil kuesioner untuk melihat secara detail hasilnya. Setelah memilih, klik pilih dan selesaikan pendaftaran. Oke. Nah, catatan, satuan pendidikan yang sudah terdaftar mandiri belajar di 2022 bisa memilih seluruh opsi. Yang kedua, satuan pendidikan yang terdaftar ya sebagai mandiri berubah di tahun 2022 bisa memilih opsi mandiri berubah dan mandiri berbagi di tahun 2023. Yang ketiga, satuan pendidikan yang sudah terdaftar mandiri berbagi di tahun 2022 hanya bisa melanjutkan opsi mandiri berbagi di 2023. Jadi tidak downgrade ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah setelah berhasil, Anda akan mendapatkan rekap pendaftaran dengan keterangan status pendaftaran sekolah dan tahun pendaftaran. Nah, contohnya seperti ini, SD Negeri 1 Lui Gajah, status terdaftar, mandiri berubah, tahun ajaran 2023 tahun 2023-2024. Oke, nah ini juga kita note lagi catatannya Bapak Ibu, Anda bisa memilih opsi implementasi kurikulum merdeka yang berbeda dengan kuesioner. Ya, tadi ya. Kemudian yang kedua, Anda bisa mengubah opsi implementasi kurikulum merdeka maksimal 3 kali, sekali lagi 3 kali selama pendaftaran masih dibuka. Yang ketiga, Anda bisa melakukan tangkapan layar setelah pendaftaran. Tangkapan layar tersebut bisa digunakan sebagai bukti valid
pendaftaran satuan pendidikan Anda. Nah, berikutnya adalah bagaimana mengubah opsi implementasi gitu kan untuk satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022. Perlu diketahui, ini saya note berkali-kali supaya tidak lupa ya Bapak Ibu, satuan pendidikan bisa mengubah opsi implementasi kurikulum Merdeka maksimal 3 kali selama periode pendaftaran kurikulum Merdeka tahun ajaran 2023-2024 secara selama masih berlangsung. Seperti ini. Masuk ke halaman utama PMM, klik bagian pengumuman dan jadwal terkini, kemudian klik mulai. Berikutnya adalah khusus kepala sekolah yang mengampu lebih dari satu sekolah, silakan klik lihat rekap pendaftaran pada kolom sekolah yang diinginkan. Ya, ini jika mengampu 2 sekolah. Kemudian berikutnya adalah kita mengubah opsi implementasi kurikulum Merdeka tadi maksimal 3 kali selama pendaftaran. Kemudian klik ubah opsi tadi ya di halaman refleksi. Berikutnya adalah kita mengubah. Setelah diubah maka kita pilih dan simpan. Ya. Kemudian perlu diketahui satuan pendidikan yang sudah terdaftar Mandiri Belajar nih ya di tahun 2022 bisa memilih seluruh opsi. Ya, baik itu Mandiri Berubah ataupun Mandiri Berbagi. Satuan pendidikan yang terdaftar Mandiri Berubah di tahun 2022 bisa memilih opsi Mandiri Berubah dan Mandiri Berbagi di tahun 2023. Sekali lagi tidak downgrade. Yang ketiga, satuan pendidikan yang sudah terdaftar Mandiri di Mandiri Berbagi di tahun 2022 hanya bisa melanjutkan opsi Mandiri Berbagi di 2023.